I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pejuang pendidikan yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengerjakan pemetaan mutu PAUD tahun 2021. Langkah pertama yang kita kerjakan, karena pengerjaannya ini langsung di web, maka kita langsung buka, bisa via Chrome atau Mozilla kalau di laptopnya. Ya, di sini kami akan menggunakan Chrome. Nah, setelah muncul Google, kita ketik manual PAUD Dikmas Jatim. Setelah itu ada pilihan, di bawahnya kita pilih PAUD Dikmas Jatim Kemdikbud Go ID PID. Ya. Lalu kita klik, kita pilih proses. Nah, setelah muncul pilihannya, kita pilih yang PID BP PAUD Dikmas Jatim. Kita klik proses, ya. Nah, ini fiturnya pemetaan mutu BP PAUD Dikmas Jawa Timur. Nah, setelah ada tampilan ini, langsung kita login. Masuk, kita klik login. Ya. Nah, login tadi menggunakan email atau usernya NPSN dan passwordnya juga NPSN masing-masing lembaga. Langkah pertama yang kita kerjakan, kita pilih peta mutu yang 2021. Nah, selanjutnya pemetaan ini ada 8 standar yang kita kerjakan. Ada standar TPPA, standar isi, proses, standar PTK-nya, standar Sarpras, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan penilaian. Ada 8 standar. Selanjutnya langkah yang kita kerjakan pertama adalah kita mulai dari standar TPPA, yaitu standar pencapaian perkembangan anak. Nah, mengapa ini sudah muncul verifikasinya? Karena kami sudah mengerjakan, jadi ada muncul verifikatornya. Kalau belum diverifikasi, ini belum ada verifikasinya, kita bisa mengerjakan kuesioner yang ada di standar tersebut. Langkah mengerjakannya kita sesuaikan dengan kondisi lembaga kita masing-masing, sesuai pertanyaan yang ada di pemetaan mutu ini. Yang pertama, standar pencapaian perkembangan anak. Ada pertanyaan 1.1, pencapaian pertumbuhan, dokumen rekap pencapaian pertumbuhan anak yang berisi. Kita punya dokumen apa? Umpama berat badan ada, kita klik berat badan ada, dokumennya. Tinggi badan ada, lingkar kepala ada. Karena ini sudah dikerjakan dan sudah diverifikasi oleh verifikator, maka ini sudah tidak bisa diisi lagi. Andai kita mau merevisi, ya kita menghubungi verifikatornya masing-masing.
Kalau belum diverifikasi, kita bisa centang ini mana yang kita punyai. Kita punya dokumen berat badan, kita centang, tinggi badan kita centang, dan seterusnya. Kalau kita centang semua, umpama ini ada 3 centang, berarti keterangannya nanti muncul memenuhi. Nah, ini sudah tidak bisa diisi kalau belum diverifikasi. Ini ada keterangan, ya uraian yang kita isi sesuai dengan kondisi lembaganya masing-masing, sesuai dengan standarnya. Kemudian yang kedua, dokumen analisa ada, grafik berat badan ada, grafik tinggi badan ada, grafik lingkaran ada. Berarti keterangannya kita sudah memenuhi. Dan seterusnya, coba kita cek ke bawah, kita sudah mengerjakan yang pertama. Kemudian kita lakukan, kalau sudah standar yang tipikal sudah, kita beralih ke standar isi proses ya. Nah, ini apa yang kita punya, visi ada, punya visi ada, misinya juga ada, tujuannya ada, kalender pendidikan kita punya, program semester progresnya kita punya. Kalau punya kita centang ya, nanti kita isi keterangannya. Nah, nanti kita sudah memenuhi kriteria pemetaan. Keterangan memenuhi ini nanti akan terbaca di output hasilnya. Kalau kita centangnya kurang, otomatis output atau hasil pemetaan kita nilainya juga berkurang. Rentang nilainya ada A, ada B, ada C. Kalau A itu berarti ya baik sekali. Coba kita pelajari ke bawah lagi. Memenuhi semua lah. Ini ada yang tidak memenuhi. Kenapa? Karena kita centangnya tidak full. Kita punya dokumen perlindungan terhadap kekerasan anak ada. Kita tidak punya perlindungan kejahatan seks. Nah, maka ini kita tidak kita centang, otomatis keterangannya di bawahnya tidak memenuhi. Memenuhi tidaknya ya tergantung lembaga kita. Kalau kita punya dokumen ya kita centang. Kalau tidak punya, kalau rencananya kita mau membuat dokumennya ya kita centang saja, nanti dokumennya menyusul sampai standar isi proses, sampai yang terakhir standar penilaian ya. Setelah standar penilaian, nah ini terakhir standar penilaian ini ya, sama tadi pertanyaan dengan standar yang lain. Setelah kita mengerjakan semua, nanti kita bisa melihat hasilnya, output apa yang kita kerjakan. Kita klik output, ada tanda plus. Nah, ini ada hasil pemetaan yang kita kerjakan, ada detailnya. Detail hasil pemetaan mutu kita yang diverifikasi oleh ini yang verifikatornya yang telah kita kerjakan. Standarnya ke-1, indikatornya pertumbuhan anak memenuhi ya. Kalau tidak memenuhi ya nanti terbaca tidak, karena kita tidak punya dokumen yang full. Centangan kita tidak full ya nanti terbaca tidak. Nah, rangkumannya jaring laba-laba nanti terbaca di agregat peta mutu ini. Apa hasil kita nanti? Dari 8 ini nah, ada standar SKL, standar proses yang sudah terbaca nanti. Memenuhi berarti bloknya hijau semua. Tidak memenuhi 2, memenuhi 4. Nah, ini keterangan kita. Kalau hijau semua berarti memenuhi,
Kalau ada yang merah berarti ada yang tidak memenuhi. Nah, radar catnya, ini jaring laba-labanya, standarnya masing-masing ada. Standar SKL nilainya 100, standar isi nilainya 75, standar proses 66, yang minim standar pengelolaan 54. Nah, nanti semua standar ini terbaca di ini. Nah, tidak memenuhi 9, memenuhi 31. Nanti muncul prosentasenya, kita itu termasuk dapat nilai A, dapat nilai B, ya dari rangkuman all standar ini. Saya kira itu yang bisa kita kerjakan. Nah ini agregat grafiknya kita termasuk 78%, berarti nilainya antara C dan B. Kalau kita ingin nilai baik, diminta oleh verifikator nilai baik, ya peta mutunya ini kita penuhi, nanti akan terbaca prosentasenya tinggi. Saya kira itu yang sementara yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman, kepada rekan-rekan. Bila ada hal yang kurang jelas, nanti kita bisa tanya jawab di deskripsi YouTube kami. Jangan lupa, mohon kalau bermanfaat di-subscribe agar nanti kami membuat video-video yang berguna bagi kita bisa melihat secara langsung di YouTube channel kami. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kalau kita mau keluar ya lewat exit ini. Nah, nanti terakhir ada informasi dari verifikatornya, kamu nilainya gini-gini, kamu perbaiki ya, nanti bisa hubungan dengan verifikatornya. Sekian, mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.